Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami di sini dari kelompok 16 dengan mata kuliah Planning Buying Media ingin mewawancarai salah satu narasumber yang sudah berada di dekat kami, yaitu Kak Hilda. Selamat sore, Kak. Selamat sore semuanya. Sebelum memulai untuk lebih dalam lagi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggundi Cahyani dengan partner saya Krisyanti Lydia. Saya Nada Isdihara Subiya. Oke, selanjutnya langsung saja kita mulai wawancaranya. Ya, mungkin kita langsung aja kepada pertanyaannya ya Kak. Seputar planning and buying media, kita pertanyaan pengen nanya nih, agensi Mediacom ini bergerak untuk iklan komersial atau iklan media sosial? Oke, jadi untuk Mediacom sendiri itu kita mungkin bahasanya lebih ke biddable sama non biddable ya. Jadi kalau biddable itu mungkin familiarnya lebih ke digital. Sebenarnya nggak terbatas sosial media, termasuk juga placement kayak di OTT. Kalau misalnya tahu OTT itu kayak platform streaming kayak video, View, Disney Hotstar sama Netflix yang mungkin nanti kedepannya juga akan buka untuk advertising, sama hal-hal yang sifatnya non biddable kayak placement di TV, newspaper, magazine, out of home, dan radio dan lain sebagainya. Iya, berarti cukup banyak juga ya, termasuk komersial juga berarti ya? Iya. Oh, ya. Kalau selanjutnya nih ya, dari profesi Kak Hilda sendiri, Kak Hilda ini di Mediacom sebagai apa nih? Kalau nama title aku sendiri sih Connection Planning Executive. Jadi untuk day to day-nya lebih ke planning media. Planning media ya Kak. Oke. Berikutnya terkait planning and buying media ini, job desk-nya apa sih dalam yang bersifat rutinitas dan insidental, dan juga proyek tuh seperti apa job desk-nya? Oke, kalau untuk rutinitas sehari-harinya, day to day basisnya itu sebenarnya maintain performance kita kan. Kita udah ada planning, untuk bagian execution-nya itu kan harus di-maintain juga kan. Apalagi hal yang bersifat biddable atau digital, kita maintain itu performance-nya, itu untuk day to day basisnya. Lalu untuk hal-hal yang bersifat tadi apa? Yang bersifat rutinitas, Iya. insidental, dan proyek. Oke, incidental sama proyek ya. Mungkin incidental sama proyek aku jadiin di satu hal yang sama aja gitu ya. Untuk hal yang proyek seperti kayak brief baru atau kita harus ngelakuin competitor analysis kayak gitu juga ada. Cuman nggak selalu terjadi tiap hari. Cuman kalau memang itu ada untuk planning brief baru atau campaign baru itu kita dikasih klien waktu dari klien, entah itu seminggu sampai sebulan atau sebulan setengah kayak gitu sih, bergantung dari budget sama seberapa lama campaignnya. Jadi kan kita harus siapin juga strateginya sama planning bagaimana pembagian budgetnya, terus competitor analisisnya juga kayak gitu. Selanjutnya nih Kak, kalau dalam aktivitas project gitu, PBM ini kita banyak melakukan kegiatan seperti apa sih Kak? Aktivitas yang paling banyak gitu di Oke. project? Paling banyak itu sebenarnya gini, kita planning itu based on data kan. Jadi jadi kita tuh sourcing data dulu, gimana sih posisi produk klien kita di antara kompetitor. Otomatis kita setiap brand itu ada kompetitornya kan, dan setiap brand itu, setiap klien nggak mau kalah dari kompetitornya. Kalau bisa menarik perhatian lah, dapat SOV paling banyak. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti competitor analysis, bagaimana kita melihat produk itu secara grafik gitu, secara SOV in general itu gimana, itu pertama harus nyari datanya dulu untuk kita tahu planning ke depannya gimana sih cara kita nge-reach audience yang emang diinginkan klien. Dan itu juga harus nge-refer oleh briefnya klien ya, karena kita kan mengakomodir briefnya klien. Di situ kita analisis dari kemauannya klien ini, dan budget segini itu paling kita bisa optimum mendekati KPI gitu, mendekati objektifnya klien itu dengan planning yang bagaimana. Seperti itu sih kalau sederhananya. Selanjutnya nih Kak, berkaitan dengan kualifikasi, apa sih kualifikasi standarnya gitu untuk menjadi seorang planning by media ini?
Mungkin menurut aku bisa menganalisis data sih, kayak basic bangetnya ya. Karena kalau bisa jujur, aku background edukasi aku pun bukan dari media atau marketing. Benar-benar background edukasi aku teknologi pangan, jauh banget. Oh iya. Jauh banget. Jadi yang penting itu ya analisisnya jago gitu Iya. ya. Selanjutnya bagaimana cara sih bentuk kerjasama antara perusahaan kita, perusahaan kakak ini sama kliennya gitu, kerjasamanya kayak seperti apa gambarannya? Oke, untuk nge-execute kan kita planning buying media ya. Iya. Bukan cuman hubungan kita ke klien doang, sebenarnya ada ke partner juga kan, entah itu TV atau Iya, platform-platform media. lain. Iya, jadi sebenarnya sama klien penting, tapi nggak kalah penting juga internali kita sama vendor-vendor atau partner-partner yang membantu kesuksesan planning kita itu sendiri. Jadi penting banget untuk menjaga komunikasi antara Komunikasi ya. semua pihak itu. Yang penting komunikasi yang menyenangkan semua pihak gitu ya. Iya, dan memenuhi kebutuhan masing-masing itu, win-win solution lah di antara semua party itu. Selanjutnya bekerja dalam suatu proyek itu kan tentu ada frame time-nya gitu kan Kak. Iya. Terus apa sih, ada kemungkinan nggak aktual pekerjaan proyek ini terlambat dari planning itu? Biasanya kondisi kayak gini kita sebagai planning and buying tuh harus ngapain gitu? Oke, timeline itu ada dan sebenarnya ketat. Dan apakah sering miss kayak gitu? Bisa terjadi. Dan itu in reality kayak gitu sering terjadi. Nah, tapi gimana kita as a planner gitu ya, media planner itu mengatasinya? Ada hal-hal yang menimbulkan telat itu di luar dari kendali kita, kayak misalnya materinya belum ada, belum siap, atau ada perubahan budget yang harusnya kita mundur. Kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol itu adalah mungkin aku bisa bilang mitigasi sih, dengan adanya perubahan timeline, atau sebenarnya bukan hanya timeline ya, budget juga bisa tiba-tiba berubah. Dengan perubahan timeline itu, pertama implikasinya apa? Pasti itu juga hal yang ditanya klien dulu gitu, implikasinya apa, dan dari situ kita bisa ngasih suggestion gitu atau rekomendasi. Dan karena timeline yang mundur, lebih baik planningnya berubah menjadi seperti ini, dan kita jelasin dari yang awalnya A lalu perubahannya B seperti apa, kayak itu dijelasin ke kliennya, kayak gitu sih. Dalam berorganisasi ini kan kakak sebagai PBM, planning buying media kan tadi hampir mirip sama pertanyaan yang tadi ya sebelumnya, itu kayak terkait sama bidang-bidang apa aja nih Kak selain klien dan media tadi. Oke, menarik banget ya. Jadi sebenarnya as a planning, apalagi khususnya di role aku gitu ya, sebenarnya aku tuh terbatas di planning aja. Aku punya tim lagi untuk yang lakuin buying, yang benar-benar execute untuk buying, sama ada partner-partner lain yang juga erat hubungannya sama kita, seperti tim kreatif, karena kan semua materi itu datangnya dari tim kreatif. Jadi kita harus koordinasi juga sama tim kreatif, terutama masalah timeline, kapan mereka bisa mendeliver ke kita, karena dari kita untuk ke buying team, untuk booking segala macamnya itu kan, atau setup proses kayak gitu kan perlu waktu ya, dan semua itu harus manage ekspektasi atau timelinenya klien itu sendiri. Jadi sebenarnya walaupun itu internal dan eksternal, banyak pihak-pihak kayak kreatif, vendor, tim ya tadi tim internal sendiri itu relasinya banyak dan cukup kuat. Oleh karena itu, untuk menghindari miscommunication atau salah paham, salah nangkap, kita itu selalu punya namanya mungkin WIP gitu, work in progress meeting. Jadi kita punya meeting mingguan yang untuk ngebahas campaign kita nih. Jadi untuk memastikan kalau campaign kita secara performance itu bagus dan secara delivery itu semua terdeliver gitu. Jadi semua pihak ada, sampai klien pun ada, dan semua orang tahu apa yang kurang, apa yang sudah berjalan, apa yang bisa diimprove, seperti itu. Baik sekali ya Kak ya. Selanjutnya nih, bagaimana cara berkomunikasi kakak sebagai pihak dari planning buying media itu untuk menyampaikan kepada klien gitu, menentukan kayak mungkin kayak kasih saran gitu ya jatuhnya, kayak media apa yang cocok untuk produk ini atau ya. Oke. Sebenarnya balik lagi ke hal yang paling fundamental. Kita rekomendasi based on data. Jadi
hal yang paling penting pertama gimana kita nge-absorb semua data dulu. Kita tahu data yang audiens ini sekarang lebih condong ke platform A gitu, misalnya TikTok daripada Instagram, dan hal itu ada hal yang selalu berubah kan. Untuk mengetahui perubahan itu kita tahunya dari data, dan akan lebih firm untuk kita maju ke klien itu dengan rekomendasi yang berdasarkan data. Jadi semua itu berpacu ke data gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa ada dalam pembuatan iklan itu durasi iklan itu menentukan budget gitu nggak sih Kak? Iya, bukan cuma budget tapi juga performance. Apalagi di bidang biddable ya, yang lebih ke arah digital, di mana kreatif 6 second, 15 second dan 30 second itu semua itu punya peran masing-masing dan juga punya teknik buying yang berbeda gitu. Dan itu harus di planning secara tepat untuk dapat reach, kita bilangnya reach gitu ya, untuk kita bisa mendeliver ke orang-orang yang tepat dengan budget yang udah dikasih dari klien. Jadi kalau untuk media gitu, setiap media yang dimana tuh budgetnya juga beda-beda ya tarifnya gitu? Iya, beda-beda. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman gitu ya, mungkin untuk satu campaign klien ngasih budget bulk gitu ya, misalnya sekian. Terus dari pihak kita nih, planning itu kita yang bagi-bagi budget. Kira-kira dengan audience brief yang seperti ini, menurut kita berdasarkan data yang udah kita cari cocoknya dengan platform ini. Nah dari situ kita berpacu sama objektif klien nih, misalnya dia pengen mendapatkan reach sebanyak-banyaknya atau impression sebanyak-banyaknya. Nah dari situ kita kalkulasi sendiri untuk platform ini itu tuh berapa sih yang tepat untuk kita dapat reach yang maksimum atau mencapai KPI gitu. Ada lagi nih Kak, dari pengalaman Kak Hilda sendiri, apakah budget yang misalnya dikasih dari klien itu, apakah ada budget berapa persen gitu yang di-save untuk mungkin hal lain gitu, atau benar-benar dihabisin untuk? Oke, secara planning itu kita selalu ngeplan berdasarkan budget yang diberi klien, dalam artian habis gitu ya. Tapi nggak pastinya sih, mungkin di banyak kesempatan kayak gitu nggak semua budget bisa ke-absorb. Entah itu karena misalnya asetnya telat, lalu jadi performance-nya berpengaruh ke performance, jadi kita nggak bisa nge-spend budget secara optimum kayak gitu. Atau dengan budget yang cukup sekian, kita nggak perlu ngabisin semua budget gitu. Kayak mungkin 95% dari budget itu udah mencapai objektif kayak gitu, otomatis itu kan ada yang tersisa, itu ada diskrepansi yang bisa di-save ke klien, di-save balik ke klien kayak gitu. Untuk hal-hal kayak gitu sih sebenarnya ada, dan hal yang paling pertama harus dilakuin tuh komunikasiin ke klien, karena nggak semua klien akan happy kan kalau misalnya budgetnya bersisa, karena akan timbul pertanyaan, kalau misalnya dari planning membutuhkan budget segini atau dengan budget segini planningnya mendapatkan reach sekian, misalnya berapa persen, 90%, dengan nggak semua budget itu dengan KPI itu tercapai, gimana bisa ada discrepancy gitu, ada sisa budget kayak gitu. Jadi mungkin harus diperjelas gitu. Iya, kita harus kasih tahu ke klien sisa budgetnya segini karena ini kayak gini atau gitu ya kan. Selanjutnya nih, cakupan pekerjaan dan potensi serta tantangan di pekerjaan kakak sebagai planning media gitu. Untuk tantangannya mungkin harus tetap keep up to date sih, apalagi dengan ini ya, untuk biddable yang berhubungan sama digital, karena itu perubahannya aku bisa bilang cepat. Jadi harus tetap keep up, harus mau belajar dan mau tahu untuk solusi advertising apa sih yang sebenarnya bisa dipropose ke klien kayak gitu. Dan untuk mempersiapkannya benar-benar harus jadi orang yang agile sih menurut aku, harus mau belajar dan juga up to date bersama dengan tetap ngerjain kerjaan yang sebenarnya udah banyak juga dari kantor. Harus terus mengekspor diri ya Kak? Iya. Terakhir mungkin ya, benefit apa sih yang didapat dari pekerjaan sebagai planning buying ini?
Oh, oke. Kalau menurut aku benefit itu tergantung dari masing-masing orang ya, karena ada orang yang emang kerja mau cari duit aja ya, benefitnya gaji itu udah jadi benefit. Cuman kalau menurut aku plus poinnya adalah karena background aku berbeda gitu ya sama dunia pekerjaan aku sekarang, ini benar-benar ilmu yang baru dan menarik buat aku gitu, yang mungkin di masa depannya mungkin aku mau explore juga, entah itu dari kerjaan lain atau mungkin study kayak gitu. Dan juga benar-benar perspektif baru sih, apalagi kan banyak ngomong sama klien dan vendor, itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kayak kita tahu perspektif dari vendor yang menyediakan media advertising kayak gitu ya, sama advertiser yang punya budget terus mereka mau spend di mana kayak gitu, kayak mereka itu punya perspektif masing-masing dan punya kayak case study masing-masing, dan itu menarik sih. Bisa berada di tengah-tengah itu menarik. Menarik ya. Menurut aku sih itu benefit karena ilmu, pengalaman dan ceritanya banyak. Mungkin itu sekian dari wawancara kita bersama Kak Hilda. Terima kasih banyak Kak Hilda udah Terima kasih, Kak. bantu Thank you. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Iya.